Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, hari ini adakah yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Agung. Ada siapa lagi? Pina. Pina sakit ya? Kita doakan teman kita yang sakit mudah-mudahan segera sembuh dan besok bisa bergabung kembali bersama kita. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, sebelumnya sudah siap belajar? Bu Guru cek dulu. Semangat pagi. Oke. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita bisa mendapatkan manfaat belajar hari ini. Bu Guru cek lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, benar ya, harus belajar yang serius. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk hari ini, sebelum kita memulai, di sini ada emoji. Kira-kira dari berapa ini? 6 ini. Adakah yang menggambarkan anak-anak? Yang mana? 6? Coba Bu Guru tanya Silvi yang mana? 1, 2, 3, 5. Bahagia, penuh cinta, penuh kasih sayang. Yang ke-1 mungkin ada? Nggak ada. Yang ke-4? Senang ya? Ada? Ya, kita mulai pagi ini dengan suasana senang, hati yang ceria. Biar nanti apa yang kita pelajari itu nanti akan bermanfaat dan bisa kita dapatkan dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kalau suruh membuat nasi goreng anak-anak bisa? Coba kalau Bu Guru tanya, Friska, kalau membuat nasi goreng itu apa aja yang perlu disiapkan? Oh, bahan-bahannya. Peralatannya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang, kita lihat ke depan, apa ini? Ya, berpikir komputasional dan 4 prinsipnya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita lihat ke depan semuanya. Ayo kita baca bersama-sama. Jadi setelah belajar di pagi hari ini, anak-anak ada 2 kemampuan yang harus dicapai, yang harus kalian ketahui. Yang pertama, anak-anak harus mengerti atau tahu apa itu berpikir komputasional. Dan ada 4 prinsipnya. Jadi harus tahu pengertiannya apa dan 4 prinsip berpikir apa tadi? Komputasional. Nah, setelah anak-anak itu nanti tahu, oh berpikir komputasional ini, prinsipnya ini. Anak-anak bisa memakai kedua ini dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang Bu Guru sampaikan. Mau membuat nasi goreng, apa bisa? Anak-anak bisa langsung bilang, saya pingin nasi goreng, langsung muncul nasi goreng. Enggak, pasti ada apanya? Proses. Anak-anak harus paham berpikir komputasional dan 4 prinsipnya. Setelah itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Sebelum kita lanjutkan, Bu Guru ada 1 video. Anak-anak silakan untuk memperhatikan video ini.
Silakan diperhatikan hal-hal kecil, hal-hal besar, apa saja yang ada dalam video tersebut. Iya, itu tadi ada video apa ini? Pembuatan nasi goreng. Pembuatan nasi goreng. Coba yang anak-anak lihat, kira-kira dari video ini apa saja yang penting? Alatnya, bahannya, resepnya, cara membuatnya, terus skill memasak. Terus kalau Bu Guru tanya bahannya, kalau di sini tadi ada bahan apa saja? Ada cabai, bawang putih, cabai merah, ada kelengkapannya sosis. Nah, untuk menjadi ini sudah gambar nih. Kira-kira ada prosesnya nggak? Ada. Iya, proses yang tadi anak-anak sebutkan. Ada yang nyiapkan bahan dulu, alatnya, resepnya jangan lupa ya. Resepnya kalau nggak punya resep nggak dikasih garam umpamanya, dikasih cabai banyak, dikasih bawang merah, bawang putih, garamnya lupa. Kira-kira enak nggak? Nah, itu ada cara. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa tadi? Prinsip berpikir komputasional. Bu Guru jelaskan sedikit. Apa itu berpikir komputasional? Di sini sambil anak-anak baca, berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi, selanjutnya manfaat berpikir komputasional yang nomor pertama, ayo dibaca Ajis. Ya, membantu menyelesaikan masalah rumit. Yang kedua, nah, yang ketiga, yang keempat, ya, ini sudah kita bahas waktu itu. Nah, ini yang paling penting. 4 prinsip berpikir komputasional. Ada berapa? 4. Kita lihat. Nomor 1, dekomposisi. Dekomposisi itu pengertiannya apa? Nah, bisa dibilang tadi membuat nasi goreng. Umpamanya nih, bagi kelompok, satu kelompok ini kok mau buat nasi goreng. Nah, dalam membuat ini dibagi-bagi. Ada yang suruh menyiapkan, ada yang suruh menyiapkan bahannya. Maunya Alif yang menyiapkan bahannya, bawa cabai, bawa bawang. Ada yang bawa alatnya. Berarti semuanya tugasnya Friska. Friska bawa wajannya, bawa sutilnya. Nah, itu berprinsip dekomposisi. Artinya masalah buat nasi goreng itu tadi dipecah-pecah. Ya kan? Iya, dibagi menjadi lebih rinci. Si Alim bawa bahannya, si Friska bawa alatnya. Nah, nanti ada yang masak, yang nyari resepnya dan caranya ada lagi. Itu namanya berpikir prinsip dekomposisi. Terbayang bisa? Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari masalah. Pola itu bisa jadi contoh umpamanya tadi nih buat nasi goreng. Polanya
Ya kasih bumbu, terus dimasukkan. Sama seperti anak-anak buat mie. Mie instan atau mie kue tiao itu sama ya kan? Nah itu artinya memiliki kesamaan atau polanya itu sama. Yang ketiga, prinsip apa? Abstraksi pengertiannya apa? Yang tidak relevan. Jadi mengambil hal yang penting saja. Contohnya apa ya kira-kira? Contoh itu menyiapkan yang penting. Seumpamanya gini, Bu Guru ada sebuah contoh prinsip berpikir abstraksi. Nih Bu Guru bacakan atau Bu Guru kasih tahu ini. Di situ terdapat banyak orang, tetapi suasananya sunyi. Di situ juga terdapat banyak buku berjajar. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang Bu Guru bilang? Iya, Naila bilang apa, Nay? Perpustakaan. Jadi Naila kok bisa bilang perpustakaan karena apa, Nay? Nah, Naila bilang banyak bukunya. Jadi suasana sunyi itu bisa nggak terlalu penting, nggak apa-apa ya. Kalau suasana sunyi itu kan nggak harus di perpustakaan. Tetapi ketika membaca atau Bu Guru bilang banyak buku, itu pasti anak-anak mengarahnya pasti ke perpustakaan. Mengambil hal yang penting. Kalau suasana tadi nggak terlalu penting. Tapi ketika yang penting apa intinya? Buku tadi. Nah itu berpikir dengan prinsip abstraksi. Yang keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah solusi secara berurutan. Nah ini kalau buat nasi goreng tadi urutannya apa? Berarti menyiapkan bahan, mengiris, mengapa, baru setelah itu diproses, ditumis, ya kan? Dimasukkan nasi, baru disajikan. Nah, untuk memperdalam tentang 4 prinsip ini, kira-kira paham nggak ini? Dekomposisi itu berarti memecah tadi ya, memecahkan. Kalau pengenalan pola ya berdasarkan pola yang sama. Abstraksi mengambil informasi yang penting. Jadi yang penting-penting aja, yang nggak penting ditinggalkan. Algoritma menyusun langkah-langkah secara rinci seperti itu ya. Nah, untuk memperjelas tentang ini Bu Guru bagi LKPD nanti dikerjakan sama anak-anak. Biar lebih paham tentang 4 prinsip berpikir ini. Nanti silakan didiskusikan. Setelah itu anak-anak anak-anak semua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan mulai bisa didiskusikan. Nah, di situ untuk kelompok 1 nanti diminta saja sesuai ini, berarti membahas prinsip dekomposisi. Untuk kelompok 2 pengenalan pola. Silakan dibaca masalahnya apa di situ. Untuk kelompok 3 prinsip berpikir abstraksi. Dan kelompok 4 nanti algoritma. Silakan didiskusikan nanti. Di sini ada satu kasusnya sama ya. Kasusnya apa kalau kita baca? Ada petunjuknya, bacalah cerita berikut. Budi ingin membuat jus jeruk. Ia harus mengambil jeruk dari kulkas, memotongnya, memerasnya, dan menuangnya ke gelas. Ayo analisislah. Analisis. Jadi untuk membuat jus jeruk ini, dari kalian ini menggunakan 4 prinsip sesuai yang sudah dibagi tadi. Berarti untuk kelompok 1 menggunakan prinsip berpikir dekomposisi. Untuk kelompok 2 pengenalan pola, kelompok 3 abstraksi, yang keempat kelompok 4 algoritma. Oke. Bu Guru harapkan kerjasama anak-anak semua bekerja memikirkan ya.
Jadi nggak ada kok satu aja yang mengerjakan. Nanti Bu Guru nilai nih siapa yang bekerja samanya baik. Bagaimana cara menerapkan 4 prinsip tadi ke dalam masalah tersebut. Masalah untuk membuat jus jeruk. Sudah selesai belum? Kalau sudah, bisa untuk dimulai untuk mempresentasikannya dari kelompok 1 aja ya. Silakan maju kelompok 1. Biar suaranya lebih terdengar jelas sama teman-temannya. Jadi silakan untuk memakai mic. Siapa yang jadi juru bicara ini? Rizka, ayo. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan prinsip berpikir dekomposisi bagian kegiatan membuat jus menjadi langkah-langkah kecil. Oke, kira-kira sudah benar apa belum yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi? Membuat jus menjadi langkah-langkah kecil. Sudah rinci ya tadi ya? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Berpikir komputasional, prinsip berpikir pengenalan pola cari kesamaan atau pengulangan dari kegiatan tersebut. 1. Semua langkah melibatkan urutan kerja. Ambil, bersihkan, proses, sajikan. 2. Langkah-langkah ini sering digunakan saat membuat minuman dari buah lain, misalnya jus apel, jus mangga. 3. Setiap kegiatan dilakukan dengan alat tertentu, misalnya jeruk dipotong, diperas, dan dituangkan. Yuk, kelompok 2 kira-kira sudah benar belum hasil diskusinya? Dia menjawab pengenalan pola itu bagian yang diulang seperti itu ya. Sama ya. Berarti sudah benar belum? Sudah. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Oke, kelompok 3, silakan. Perhatikan kelompok lainnya. Jawaban dari hasil diskusi kelompok 3 sudah benar atau belum? 1. Fokus proses utama. Mengambil jeruk, memeras, dan menuang ke gelas. 2. Hal-hal seperti warna gelas, bentuk gelas, atau jenis pisang tidak terlalu penting untuk tujuan membuat jus. 3. Kelompok 3 menyampaikan bahwa prinsip berpikir abstraksi fokus pada hal-hal penting. Benar ya? Iya. Itu. Oke? Berarti sudah sesuai ya? Sesuai. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4, silakan. Prinsip berpikir algoritma yaitu menulis langkah-langkah lengkapnya. 1. Ambil jeruk dari kulkas. 2. Cuci jeruk hingga bersih. 3. Potong jeruk menjadi 2 bagian. 4. Peras jeruk menggunakan alat pemeras. 5. Buang air jeruk ke dalam gelas. 6. Sajikan jus jeruk. Sudah benar belum yang disampaikan kelompok 4? Apa ini? Algoritma itu menulis langkah-langkah lengkapnya. Dimulai dari ngambil buah dari kulkas. Sudah benar? Ya, berarti sudah paham semua dari 4 kelompok ini. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik anak-anak. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sudah, insya Allah sudah paham semua dengan yang pertama tadi pengertian dari berpikir komputasional. Yang kedua tentang 4 prinsipnya. Nah, setelah anak mengetahui itu tadi, nanti bisa kita pakai di sini. Bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya, ada memasak, menyusun jadwal.
Nah, sepertinya ini yang tertarik, yang paling menarik ya, bermain. Nah, dalam bermain game itu, anak-anak juga butuh strategi nggak? Nah, itu juga memperhatikan atau menggunakan cara berpikir anak-anak. Kalau kalian nggak mikir, kira-kira gamenya ini bisa menang apa enggak? Nah, itu dari 4 prinsip itu tadi, mudah-mudahan anak semua bisa paham, nanti bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi setelah anak-anak tahu nih, contohnya tadi sudah disampaikan, bahkan dalam bermain game, itu sebetulnya anak-anak menggunakan salah satu strategi atau berpikir salah satu prinsip 4 ini. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi setelah itu tahu, bisa kita lanjutkan untuk pelajaran minggu depan, dan untuk saat ini pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan. Di mata pelajaran coding dan KA ini banyak sekali nanti yang akan didapatkan oleh anak-anak. Siapa yang senang bermain game? Nanti suatu saat anak-anak pasti bisa membuat game itu bagaimana caranya. Besok Bu Guru tampilkan dulu contoh berpikir abstraksi dengan bermain game. Minggu depan kita belajar itu ya. Siap? Nah, senang hari ini? Nah, untuk hari ini selesai anak-anak. Sebelum pulang, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa sebelum pulang. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.